Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam ini saya akan membahas mengenai leadership, seni dan gaya kepemimpinan, yang kebetulan ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah Estetika Humanisme yang diberikan kepada kami sebagai mahasiswa untuk dipresentasikan, ya. Jadi pada malam ini saya mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin, ya, dari berbagai macam gaya, dari berbagai macam seni memimpin. Kepemimpinan dalam sosial kapital atau modal sosial, ya, adalah sangat penting di dalam media sosial dan memperkokoh dalam membangun suatu masyarakat dalam membangun konsep, kompetensi, koneksi, kredibilitas, dan kepedulian bersama-sama. Jadi kepemimpinan ada beberapa teori, ya, dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Itu dikatakan oleh Dabin tahun 1951. Kalau Hemphill 1954, ya, menerangkan bahwa kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Berikut dari Stockdale, ya, 1948, yang mengkategorikan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian persetujuan. Itu dari beberapa ahli, ya, yang menerangkan mengenai teori kepemimpinan. Terus juga ada macam-macam teori kepemimpinan. Ada great man theory, ada trait theory atau teori sifat kepribadian, ada contingency theory atau teori kepemimpinan situasional, ada yang teori gaya dan perilaku, ada behavioral theories atau teori perilaku, ada teori servant atau teori kepemimpinan pelayan. Ada teori transaksional atau teori kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian, dan yang terakhir adalah teori transformasional atau teori kepemimpinan yang teori kepemimpinan perubahan, ya. Jadi yang ada perubahan seperti yang sekarang ini yang coba digambar-gambarkan dalam Capres, ya, Capres 2024, ada bagaimana supaya Capres itu melakukan satu perubahan, dan itu dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Dan ini juga ada tipe-tipe gaya kepemimpinan, ya. Tipe-tipe gaya kepemimpinan di dunia ini ada macam-macam. Ada yang otoriter, ya, ada yang demokratis, ada yang delegatif, ada yang transformasional, ya. Kalau otoriter ini banyak yang kita bisa contohkan seperti Korea Utara, ya, Kim Jong Un dengan cara otoriter, ya, bagaimana cara dia melakukan, dia memimpin, ya. Terus Fidel Castro yang sangat keras, ya, gaya militernya yang keluar. Terus ada juga yang sistem seperti demokratis, jadi seperti Amerika, ya, Amerika Serikat. Jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan, atau karena memberikan kebebasan atau berpendapat, mengembangkan bakat dan peluang untuk lebih baik, atau bisa dikatakan dalam itu kalau dalam bentuk kepemimpinan perusahaan, ya. Tapi kalau misalnya dalam satu negara, ya, seperti Obama, ya, ini contoh kepemimpinan anggota negara seperti Obama. Terus yang delegatif, yaitu pemimpin yang memberikan kewenangan bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Jadi anggota diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, itu namanya delegatif. Terus yang berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Para pemimpin ini cenderung energik, ya, cerdas dan penuh semangat, sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Ini salah satu contoh kalau pemimpin negara, ya, Pak Jokowi misalnya, seperti itu. Dan beberapa contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita, ya, sudah sekitar kita. Jadi segala sesuatu itu selalu ada perubahan. Jadi setiap kepemimpinan itu yang diharapkan oleh warga masyarakat ataupun
kalau di perusahaannya anak buah ya, itu selalu mengharapkan agar supaya ada perubahan. Jadi kalau di negara, kepemimpinan presiden itu memberikan perubahan-perubahan yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat ya, bagi rakyatnya. Itu biasanya itu yang diharapkan oleh warga. Kalau karyawan ya bagaimana seorang pemimpin atau seorang direktur atau pimpinan di perusahaan bisa memberikan nilai tambah ataupun bisa memberikan kenyamanan ataupun bisa memberikan apa namanya, ya minimal kesejahteraan lah bagi karyawannya. Jadi itu ada berbagai macam teori-teori kepemimpinan dan macam-macam ya. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, pimpinan di kehidupan sehari-hari dapat diartikan adalah kita ya, kita sebagai apa namanya, orang misalnya seperti saya sebagai bapak ya, sebagai pimpinan sehari-hari dalam sebuah rumah tangga, dihadapkan dengan banyak pilihan ataupun keputusan baik ya ataupun buruk yang mengantarkan kita pada pengalaman-pengalaman baru ya, seperti ya fokus pada diri sendiri, eksternal dan sebagainya. Jadi apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu tantangan buat kita sebagai pimpinan. Dengan gaya bagaimana cara kita menciptakan gaya kepemimpinan kita di dalam rumah tangga. Yang itu yang ukuran kecil ya. Kita membuat gaya kepemimpinan di rumah tangga. Apakah kita sebagai ayah ataupun sebagai ayah, sebagai bapak ya di dalam rumah tangga. Bagaimana kita menjadi satu pemimpin yang menjadi apa ya, acuan ataupun menjadi barometer anak-anak. Jika kita berhasil memberikan hal yang terbaik bagi mereka, berarti itu kan menjadi hal yang akan mereka simpan dalam memori mereka, bahwa untuk menjadi seorang ayah itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memimpin dalam kehidupan sehari-hari memang tidak mudah ya, karena ini menyatukan sesuatu ataupun beberapa orang dengan pola pikir yang berbeda. Saya atau kita sendiri, suami bersama istri saja menyatukan suatu pendapat saja berbeda, apalagi kalau udah keluarga, udah mau punya anak ataupun ada misalnya satu atau dua, itu pasti akan berbeda karakteristik, berbeda pola pikir, berbeda cara berpikir. Jadi apa ya, ini memotivasi setiap individu untuk memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Jadi bagaimana individu dilahirkan beragam dapat menjadi ciri khas setiap individu, seperti itu. Jadi ini contoh-contoh ya. Jadi saya memberikan gambaran pada malam ini merupakan contoh-contoh kepemimpinan dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada di lingkungan sehari-hari, entah itu baik dalam yang sering kita lihat, kita dengar dan kita perhatikan, dan ini juga kita alami sendiri sebagai pribadi, sebagai orang tua. Kalau saya sebagai orang tua, bagaimana bisa menjadi pemimpin keluarga yang bisa berhasil. Saya kira cuma itu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Semoga penyampaian saya pada malam ini cukup dimengerti dan dipahami, dan kita akan ketemu di video-video yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.